Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Pembacaan kita yang terambil dari kitab Yunus 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Di sini saya akan memberikan tema kecil, yaitu pelayanan dan badai yang membawa kembali. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara mengenai pelayanan, kita pastinya pernah mengalami pergumulan dalam ketaatan kita. Tidak semua pelayanan dimulai dengan semangat. Terkadang ada penolakan, pelarian, ketidaktaatan, bahkan keraguan dalam diri yang tersembunyi. Saat ini kita mau belajar dari kisah Yunus, yaitu Yunus. Kita tahu bahwa ia adalah seorang nabi. Yunus yang menolak kehendak Tuhan dan melarikan diri, bukan karena tidak mampu, tetapi karena Yunus tidak mau. Dalam pelariannya Tuhan menggunakan badai untuk membawa kembali. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil, dan Tuhan yang sama juga yang mengejar kita dengan kasih, bahkan melalui badai sekalipun, untuk membawa kita kembali ke pelayanan panggilannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Kita tahu bahwa Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur yang dikenal sebagai bangsa yang sangat kejam terhadap Israel. Namun, apa yang terjadi ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan? Yunus memilih untuk melarikan diri ke Tarsis. Kita bisa melihat pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-3. Ketika Yunus melarikan diri ke Tarsis, yang dimana itu berlawanan dengan ketaatan. Namun Tuhan tidak membiarkan Yunus berlari terlalu jauh darinya ketika Yunus mencoba menghindar dari panggilan untuk pergi ke Niniwe. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita dalam bacaan kita saat ini, kisah Yunus mau menyampaikan kepada kita. Yang pertama, badai yang Tuhan kirimkan adalah badai kasih. Dalam kasih-Nya Tuhan tidak menyerah pada pelayanannya dan lebih peduli pada perubahan hati Yunus daripada hasil kerjanya. Tuhan mengirim badai sebagai protes untuk mengingatkan Yunus, bukan untuk menghancurkannya, tetapi Tuhan ingin hati Yunus berubah agar ia dapat belajar mengampuni dan memiliki belas kasih. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, pelayanan tanpa perubahan hati tidaklah berarti. Sementara pelayanan yang dilandasi oleh ketaatan dan kasih membawa pemulihan. Kita dapat belajar bahwa badai dalam hidup mungkin merupakan panggilan Tuhan untuk kembali kepadanya. Pikirkan apakah masalah yang kita hadapi adalah cara Tuhan mengarahkan kita pada tujuan awal, dan tanyakan diri kita apakah kita sudah cukup berfokus pada kasih Allah dalam hati kita. Yang kedua, poin yang kedua yang ingin mau disampaikan kita dari kisah ini, kisah Yunus, adalah mau menyampaikan kepada kita bahwa ketidaktaatan dalam pelayanan bisa saja melukai orang lain. Mengapa saya mengatakan demikian? Yunus ketika dia melarikan diri ke Tarsis, Yunus tidak berlayar sendirian. Ketika ia melarikan diri dari Tuhan, ia berada di kapal bersama-sama para pelaut yang tidak tahu tentang pelariannya. Tetapi apa yang terjadi kepada mereka? Mereka terkena dampak dari keputusan yang diambil oleh Yunus. Ketika Tuhan mengirim badai, kapal yang mereka tumpangi hampir saja binasa. Ini menunjukkan bahwa dosa dan ketidaktaatan Yunus mempengaruhi keselamatan orang lain.
ketika keputusan buruk yang kita ambil bisa saja berdampak pada orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti kita bisa mengilustrasikan seperti ketika tubuh kita, ketika satu saja bagian dalam tubuh kita yang mengalami kerusakan, itu bisa saja mempengaruhi seluruh sistem yang ada dalam tubuh kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun melalui pengakuan Yunus dan badai yang terjadi, para pelaut mulai mengenal Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap berkuasa meskipun kegagalan Yunus. Di sini kita mau diajak untuk merenungkan dampak keputusan kita pada orang lain, karena melarikan diri atau tidak taat dapat melemahkan orang-orang di sekitar kita. Meskipun kita jauh, janganlah berputus asa, karena Tuhan masih bisa menunjukkan kuasa-Nya lewat kegagalan kita. Poin yang ketiga, yang terakhir, yaitu ketika Tuhan memberikan ikan besar. Ketika Yunus dibuang di dalam perut ikan, itu adalah suatu menjadi tempat pemulihan tersendiri bagi Yunus. Itu bukanlah kehancuran. Tuhan memberikan ikan besar untuk menelan Yunus, yang bukan hukuman tetapi cara kasih karunia Tuhan. Ikan itu adalah sarana pemeliharaan, menunjukkan bahwa Tuhan aktif membantu, bukan marah. Saat Yunus berada dalam kegelapan dan merasa terjebak, ia berdoa dan menyadari kasih karunia Tuhan. Perut ikan menjadi tempat pemulihan, bukan kematian, dan perut ikan adalah ruang pemulihan yang membawa pada awal ketaatan yang baru. Ketika kita merasa tidak berguna atau terjebak, itu justru saat Tuhan memproses kita. Tuhan masih punya rencana untuk kita. Tuhan masih punya banyak rencana untuk kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan sejati dimulai dari ketaatan, bukan dari rasa siap. Banyak orang menunda melayani karena merasa belum cukup tahu, berpengalaman, atau percaya diri. Kita bisa belajar dari kisah Yunus ini menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan adalah dasar pelayanan. Meskipun Yunus seorang nabi, ia tidak taat dan harus dibentuk dulu oleh Tuhan. Tuhan lebih menghargai hati yang taat daripada orang yang merasa siap tetapi tidak patuh. Tuhan tidak menyerah pada siapapun yang dipanggilnya, meski mereka lari, menolak, ataupun marah. Badai dalam hidup bisa saja menjadi cara Tuhan menarik kita kembali pada panggilannya. Kita harus bertanya, apakah kita lari dari panggilan Tuhan, dan apakah masalah yang kita hadapi adalah cara Tuhan mengejar kita, cara Tuhan membentuk kita. Meskipun kita tidak tahu langkah selanjutnya, ketaatan hari ini menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Seperti Yunus yang akhirnya taat, Tuhan juga memulihkan dan menggunakan kita kembali. Amin.